نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdah. Nusolli wa nusallimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada pemilik pujian dan segala kenikmatan, Allah Rabbul Alamin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Alhamdulillah, sobat Fityatun Amanu, bertemu kembali dengan kami di dalam rangka ta'alum, dalam rangka mencari ilmu. Semoga pertemuan ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi, beberapa hari yang akan datang adalah tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, umat Islam, wabil khusus yang masyhur adalah di kalangan bangsa Indonesia, banyak teringat kembali. Oleh karena itu, mereka melakukan peringatan terhadap nuzulul Quran, peristiwa turunnya Quran. Satu peristiwa yang besar bagi umat manusia di muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, nuzulul Quran itu artinya turunnya Quran. Nuzul itu adalah turun dari atas ke bawah. Beda dengan su'ud. Su'ud itu dari bawah ke atas. Berarti nuzulul Quran diturunkan oleh Allah dari atas ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad. Peristiwa nuzulul Quran ini, kalau kita lihat dalam asar, dalam beberapa hadis, dalam literasi Islam, maka kita melihat bahwa nuzulul Quran ini ada 3 tahap. Tahap pertama, nuzulul Quran adalah tahap Al-Quran disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tahap kedua adalah tahap di mana Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia, ke langit dunia, atau yang sering disebut dengan Baitul Izzah, atau juga ada istilah lain disebut Mawaqi'in Nujum. Baru peristiwa berikutnya adalah dari Mawaqi'in Nujum, kemudian Allah turunkan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran melalui 3 tahap tadi adalah peristiwa yang tidak ada perselisihan. Para ulama semua sepakat, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi, wala khilaf annal Quran unzila min lauhil mahfuz
Lailatul Qadri. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di karangan ulama bahwasanya Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ya pada malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Artinya Quran yang 30 juz, 6236 ayat itu oleh Allah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ya, kemudian pawudi'a fi baitil izzah fi samai dunya. Kemudian Allah simpan, Allah letakkan Quran itu di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Jadi Quran itu yang pertama Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Mubarakah, ya, secara sekaligus ke langit dunia. Yang dimaksud dengan sekaligus adalah seluruh Al-Quran yang 30 juz, yang 6236 ayat. Ya. Disimpan oleh Allah, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian sumakana Jibrilu sallallahu alaihi wasallam yang zilu bihi najman fil awamiri wa nawahi wal asbab. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur berkaitan dengan perintah, larangan dan sebab-sebab lainnya. Wadzalika fi isrina sanah, itu kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa turunnya Al-Quran melalui 3 tahap. Yang pertama, turun dari Allah dan disimpan ke Lauhil Mahfuz. Peristiwa ini tidak banyak orang mengetahui dan Allah juga tidak memberitahukan kepada yang lain. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia atau ke samai dunia atau ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah secara sekaligus, secara 30 juz. Ya. Kemudian dari Baitul Izzah, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ya. Kemudian beliau Al-Qurtubi memperkuat pendapatnya itu dengan asar dari Ibnu Abbas dan asar dari Muqatil yang pada prinsipnya sudah disebutkan seperti tadi. Jadi yang pertama, Quran disimpan di Lauhil Mahfuz. Ini terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal Qur'anu Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan mereka mendustakan, yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang Majid, Al-Quran yang mulia, fi Lauhil Mahfuz, yang disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tadi sekali lagi kita tidak banyak tahu tentang itu karena tidak ada pemberitaan dari Allah, tidak ada khabar dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui pemberitaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah di Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia. Nah, ini turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ini disebut inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Atau di dalam ayat yang lain surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakat. Inna kunna munzirin. Kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi dalam ayat ini, kedua ayat ini menunjukkan bahwa inna anzalnahu, kami telah turunkan hu Al-Quran
bukan anzalna minhu, bukan Allah menurunkan sebagian Al-Quran, tapi Quran dalam susunan yang seperti sekarang, ya, yang terdiri dari 30 juz, yang terdiri dari 6.236 ayat, ini semua turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu peristiwa turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Sama juga dengan ayat surat Ad-Duhan ayat 3, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Quran dalam arti keseluruhan, bukan sebagian Al-Quran. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, bukan fihi minal Quran. Berarti ayat ini pun sama, adalah ayat yang menjadi dalil turunnya Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Ya. Dalam salah satu asar dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Baihaqi, faqala Ibnu Abbas, innahu unzila fi Ramadan lailatul qadri jumlatan wahidatan. Sesungguhnya Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, langsung, ya. Summa anzala ala mawaqi'in nujum. Kemudian Allah turunkan ke mawaqi'in nujum rasulan bisuhuri wal ayam, kepada beberapa bulan dan beberapa hari. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah tahapan yang kedua, yaitu tahapan Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah menurunkan kembali yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia ke bumi atau kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa tahun diturunkannya Quran adalah tahun ke-1 kenabian atau tahun ke-41 wiladah kelahirannya Rasulullah, atau tahun 610 Masehi. Jadi para ulama sepakat tuh tahun turunnya Quran adalah pada tahun ke-1 kenabian atau tahun ke-41 wiladah dari kelahiran Nabi Muhammad, kalau dihitung dari kelahiran Nabi Muhammad, atau 610 kalau melihat kalender Masehi. Kemudian para ulama juga sepakat bulannya, bahwa bulan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur itu dimulai pada bulan Ramadan, ya. Nah, baru kemudian kapan tanggalnya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, dan ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Ya. Kita coba jelaskan satu persatu. Sahabat-sahabat Fityatun Amanu yang berbahagia, yang berpendapat tanggal 17 Ramadan ini dijelaskan dalam riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, bahwa turunnya Quran adalah pada Yaumal Furqan, yaitu pada hari bertempurnya umat Islam di Badar. Yaitu kemudian Ali menjelaskan itu adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. An Ali bin Abi Thalib qala kanat Lailatul Furqan Lailatul taqal jam'ani fi sobihatiha Lailatal Jum'at lisab'i wa isri madot min Ramadan min syahri Ramadan wa huwa sahih inda ahlil maghaji wasyair. Jadi kalau kita lihat
Ini dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 66. Ali mengatakan Yaumal Furqan, hari Furqan adalah malam hari yang esok harinya bertemu dua pasukan, yaitu pada malam hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Riwayat ini menurut ahli sejarah dan ahli sirah dinilai paling sahih. Ya, ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 66. Jadi dalam surat 8 ayat 41 Allah berfirman bahwa jika kamu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu pada hari Furqan, hari di mana iltaqal jam'an, hari di mana dua pasukan bertemu. Ya. Nah, kemudian surat 841 kemudian oleh Ali dijelaskan bahwa hari Furqan adalah malam 17 Ramadan yang esok harinya bertempur dua pasukan, iltaqal jam'an, dua pasukan bertemu untuk melaksanakan atau terjadilah perang yang besar, yaitu perang Badar. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, turunnya Quran bertepatan tanggalnya dengan Yaumal Taqal Jam'an, yaitu bertemunya dua pasukan di perang Badar. Yaumal Taqal Jam'an itu adalah tanggal 17 Ramadan. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat, dan ini paling masyhur di Indonesia, bahwa turunnya Quran atau nuzulul Quran, turunnya Quran kepada Nabi Muhammad adalah pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian ada juga yang pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 21 Ramadan. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa katanya beliau dilahirkan pada hari Senin dan diangkat menjadi Rasul pada hari Senin. Dan kemudian setelah melakukan penghitungan, para ulama melakukan penghitungan melalui ilmu falak, ilmu hisab, kemudian ditemukanlah hari Senin yang dimaksud adalah tanggal 21 Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum, sebuah kitab tentang sirah Nabawi, beliau berpendapat turunnya Quran itu tanggal 21 Ramadan. Jadi pernyataannya begini, setelah melalui pengamatan terhadap beberapa bukti dan tanda-tanda akurat, kami dapat menemukan persisnya pengangkatan tersebut pada hari Senin tanggal 21 bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya di saat itu umur beliau 40 tahun lebih 6 bulan, lebih 12 hari. Jadi 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Komariah. Dan sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut penanggalan Syamsiah. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa nuzulul Quran dari Baitul Izzah ke Ardun, ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad, itu turunnya pada tanggal 21 Ramadan. Contohnya adalah Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran pada Rasulullah itu awal turunnya Quran yang pertama adalah pada tanggal 24 Ramadan. Ini berdasarkan hadis dari Wasilah yang pernah kita bahas di forum ini, bahwa wa anzalallahul Qur'an li arba'i isrina kholat min Ramadan. Dan kemudian Allah turunkan Al-Quran pada tanggal 24 bulan Ramadan. Ini juga dinukil oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, Ibnu Katsir juz 1 halaman 501. Jadi setidaknya ada 3 pendapat. Ya, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang berdasarkan surat 8 ayat 41, surat Al-Anfal ayat 41, dan tafsirnya berdasar asar riwayat Ali dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga yang berpendapat tanggal 21 Ramadan setelah melakukan, karena ada hadis bahwa Rasul dilahirkan hari Senin dan diangkat menjadi Rasul pada hari Senin. Oleh karena itu dilakukan penghitungan secara astronomis, secara hisab, dan kemudian ditemukan itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Dan kemudian berdasarkan riwayat Al-Baihaqi, maka kemudian sebagian ulama atau pendapat yang lain mengatakan bahwa itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Sobat-sobat Fityatun Amanu yang berbahagia, manakah yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Seluruh ulama telah beristihad. Seluruh ulama yang berpendapat ketiga pendapat tadi semua sudah beristihad. Ya, sehingga tetapi yang paling masyhur, yang paling terkenal terutama di kita di Indonesia itu adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa Al-Qur'an turun pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun pertama kenabian, tahun pertama nubuah. Jadi kalau kita melihat Quran sekarang, turun yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sebanyak 5 ayat. Itu yang pertama turun di Gua Hiro ketika Rasul bertahanus. Dan yang terakhir turun adalah yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 menurut riwayat atau pendapat yang masyhur. Ya, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi yang pertama turun Iqra, yang paling masyhur, dan yang kedua, yang terakhir yang turunnya adalah surat Al-Maidah ayat 3 yaitu al-yauma. Jadi dari Iqra sampai al-yauma Quran itu turun selama berangsur-angsur. Jadi yang 30 juz itu turun berangsur-angsur. Jadi Allah menurunkan Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur, tidak seluruhnya. Pertama pada bulan Ramadan, menurut pendapat yang masyhur adalah tanggal 17 Ramadan, itu yang pertama di Gua Hiro hanya 5 ayat surat Al-Alaq. Sampai terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yauma. Dari Iqra sampai Al-Yauma ini turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau dibulatkan sekitar 23 tahun. Tapi kalau di dalam asar-asar para sahabat sering membulatkannya ke bawah, sekitar 20 tahunan. Jadi kalau dihitung oleh yang pernah menghitung, yaitu Khudoribik dalam Tarikh Tasri, itu dihitung selama 22 tahun. Dari mulai Iqra sampai Al-Yauma. 2 bulan 22 hari. Ya. Sahabat-sahabat Amanu yang berbahagia. Selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari ini kemudian dibagi dalam 2 termin. Termin pertama adalah termin sebelum hijrah. Maka sering disebut dengan Makkiyah. Karena Rasulullah pusat dakwahnya ada di Mekah. Kemudian termin kedua adalah Madaniyah. Karena pusat dakwah Rasulullah yang kedua pindah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sulit pada saat itu ditembus, ya, malah Rasulullah SAW mendapatkan
tantangan yang luar biasa. Akhirnya markas dakwah Rasulullah pindah ke Madinah. Ya, maka disebut Madaniyah. Jadi yang membedakan Mekah, Makkiyah dan Madinah, Madaniyah itu adalah hijrah, bukan tempatnya. Karena nanti ada Quran yang turun di Mekah tapi Madaniyah, misalnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Ini ayat turun di Mekah, di kota Mekah, tetapi terjadinya setelah hijrah, berarti markas Rasulullah berada di Madinah. Maka surat ini atau ayat ini disebut sebagai ayat Madaniyah. Jadi yang menjadikan pembeda adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, selama 22 tahun itu mengalami 2 kali pindah markas dakwah, 2 kali pindah pusat dakwah Islam dari Mekah sampai ke Madinah. Maka disebut Makkiyah dan Madaniyah. Di Mekah itu selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Yaitu terhitung tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 sampai 1 Rabiul Awal tahun ke-54. Jadi selama di Mekah itu dihitung oleh para ahli tarikh itu selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Maka selama itulah ayat-ayat yang turun selama 12 tahun tadi, 12 tahun lebih, 12 tahun 5 bulan 13 hari, itu disebut ayat Makkiyah. Di Madinah setelah itu kemudian Rasulullah hijrah, dan di Madinah sampai ayat terakhir adalah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Jadi saya ulangi, 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Jadi terhitung sejak 1 atau 2 Rabiul Awal tahun ke-54, ya, tahun ke-54 dari kelahiran Rasulullah sampai 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari kelahiran Rasulullah SAW. Ayat Makkiyah diteruskan, Hudoribek menulis bahwa ayat Makkiyah itu sekitar 4.780 ayat yang turun di Mekah. Itu dihimpun dalam sebanyak 86 surat. Ayat-ayat Madaniyah itu 1456 dalam 28 surat. Ya. Inilah apa yang di dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari dikatakan, Bu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sanatan pamakasa bimakah salasa asyrata sanah. Rasulullah beliau diutus menjadi Rasul li arba'ina sanatan ketika beliau berusia 40 tahun. Kemudian pamakasa bimakah, tinggal di Mekah salasa asyrata sanatan selama 13 tahun. Yuha ilaihi summa umiro bil hijrah. Selama 13 tahun menerima wahyu di sana. Summa umiro bil hijrah. Kemudian diperintahkan hijrah. Fahajaro asros sinin wa mata. Kemudian hijrah sampai 10 tahun bertinggal di negeri Madinah, di kota Madinah. Wa mata, dan kemudian mati, wahwa ibnu salasa sitin. Jadi ketika beliau berusia 63 tahun. Saudara-saudara sekalian, jadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Quran turun, dan itu tidak turun sekaligus, tapi turun berangsur-angsur. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah dari Gua Hira turun, ya. Dan kemudian jamiluni dengan gemetar meminta diselimuti oleh Khadijah, dan Khadijah kemudian menyelimuti. Setelah diselimuti
maka turunlah surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir. Hei yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Baru turun surat Al-Mudatsir, itu pun tidak seluruh surat Al-Mudatsir, tapi hanya beberapa ayat saja. Jadi kalau kita lihat Quran turun kepada Nabi Muhammad itu tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Artinya bahwa yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti setelah tahun berikutnya atau bulan berikutnya barulah turun surat Al-Alaq ayat 6 sampai sekian. Artinya baru disambung dengan ayat yang lainnya pada waktu yang lain. Sebelum ini turun ayat ini diselingi dulu dengan turunnya surat Al-Mudatsir, turunnya surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10, turunnya surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10, turunnya Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Jadi dan seterusnya ayat-ayat tersebut. Ya. Sehingga nah, kalau di yang turun ketika Allah menurunkan fi Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar ke Lauhil ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu turun sekaligus. Ya, dan susunannya seperti susunan yang sekarang. Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian dan seterusnya. Ya, yang terakhir surat An-Nas. Tapi ketika turun kepada Nabi Muhammad diturunkan secara acak, mengikuti sebab-sebab, ya, mengikuti sebab-sebab. Jadi turunlah kepada Nabi Muhammad yang pertama Al-Alaq, tidak Al-Fatihah dulu. Yang kedua bukan Al-Baqarah yang turun, tapi Al-Mudatsir, itu pun tidak seluruhnya. Ya. Jadi itulah makna dan proses turunnya Al-Qur'an. Yakni turun dalam 3 tahap. Ya. Sehingga kalau kita kemudian ada yang bertanya, dan ini ada banyak pertanyaan. Dalam satu ayat dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya. Lailah itu artinya satu malam. Al-Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Dalam ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa kami turunkan Al-Qur'an fi lailah, dalam satu malam yang penuh dengan berkah. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Tetapi ternyata ada yang turun di Mekah, di Madinah, ada yang turun bulan Dzulhijjah, ada yang turun bulan Syawal, ada yang turun tahun dan sebagainya. Katanya ini satu malam. Ya, pilailah dalam satu malam. Tapi ternyata turun beberapa malam sampai 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Atau 23 tahun Quran itu turun. Ya. Jadi, nah setelah kita memahami bahwa ternyata yang turun fi Lailatul Qadar itu adalah turunnya dari Lauhil Mahfuz kepada samai dunia. Yang turun bulan Ramadan, anzalna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, turun Quran keseluruhan pada bulan Ramadan adalah turun ya dari langit dunia dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Artinya proses atau tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu turun pada malam Lailatul Qadar dalam satu malam, tidak bertahun-tahun. Tidak bertahun-tahun sampai 22 tahun tidak. Tapi kalau kemudian kepada Nabi Muhammad itu turun yang pertama pada bulan Ramadan. Tapi setelah itu turun berurut bersusulan setelah bulan Ramadan ya tanggal 17 Ramadan sampai 22 tahun berikutnya.
22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi itulah makanya kalau dalam hadis Rasulullah SAW ya, dan kita selalu mencari Lailatul Qadar ya. Kapan itu Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar itu memang rahasia Allah. Yaitu hari di mana atau malam di mana Allah menurunkan Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya, dan waktunya dirahasiakan oleh Allah. Tapi Rasulullah memberikan isyarat bahwa carilah Lailatul Qadar pada malam 10 malam terakhir, terutama di tanggal-tanggal ganjil. Nah, isyarat itu menjadi sangat berfaedah bagi kita dalam rangka memburu Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, karena beribadah pada malam Lailatul Qadar sama atau lebih baik khairun min alfi syahrin. Lebih baiknya berapa? Wallahu alam. Ya. Jadi dalam ayat itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Lebih baik itu berarti 1001, 1100 dan sebagainya. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itulah turunnya Quran, ya. Pada satu malam, di malam Lailatul Qadar, yaitu turun dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia, dan secara sekaligus dan turun kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya, kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, ya. Nah, sekarang mungkin yang paling penting dari situ apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Saat-saat Ramadan seperti ini sering dibacakan ayat ini. Ya. Artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Unzila fihil Quran. Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ikhwatu iman, sahabat fityatun amanu yang berbahagia. Jadi berdasarkan surat Al-Baqarah 185, seandainya Quran itu kita bedah, maka elemennya ada 3. Dan setiap elemen memiliki fungsi. Ada elemen yang bernama Al-Huda, ada elemen kedua adalah Hudalinas, dan elemen ketiga adalah Furqan. Dan setiap elemen itu punya fungsi. Huda memiliki fungsi tertentu, Bainat minal Huda, dan yang lainnya memiliki fungsi masing-masing. Kita bahas satu-satu. Elemen pertama Al-Quran, yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda ini berfungsi menjelaskan konsep dan sistem hidup sehingga manusia dapat menempuh jalan hidup yang benar atau siratal mustaqim. Jadi unzila fihil Quran hudal linnas, ini menjadi petunjuk bagi manusia. Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Elemen huda itu berkaitan dengan huda linnas, berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu dalam elemen huda ini Quran punya fungsi menjelaskan konsep hidup dan sekaligus sistem hidup yang benar yang harus ditempuh oleh manusia, yang disebut dengan siratal mustaqim. Tentu saja karena ini adalah an-nas, maka konsep tersebut, kalau konsep hidup yang benar, ya, bisa tahu ini benarnya juga kalau dibandingkan dengan yang salah. Maka juga dijelaskan konsep hidup yang salah. Ya, itu kira-kira. Tetapi tujuannya setelah tahu mana yang benar dan mana yang salah,
sistem hidup yang benar mana yang salah, dan yang salah kemudian manusia bisa menempuh, ya, bisa menempuh jalan yang hak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina ya'maluna sholihat. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum ajron kabiro. Bagi mereka pahala yang besar. Jadi Quran ini sebagai al-huda memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kepada jalan yang lebih benar. Ya. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan Allah menyediakan pahala yang besar di situ. Jadi sahabat-sahabat Amanu, elemen yang pertama adalah elemen al-huda. Elemen al-huda memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, tapi untuk memberi petunjuk ke jalan yang lurus juga harus ditunjukkan. Ya, jalan yang lurus itu apa? Siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim. Nah, agar bisa tahu siratal mustaqim juga harus dibandingkan dengan siratal jahim, jalan yang salah, jalan yang tidak lurus, jalan yang tidak benar. Ya. Tetapi tetap kedua sistem hidup itu disampaikan oleh Allah agar umat manusia bisa memilih mana yang paling aqwam. Maka dalam ayat ini dikatakan inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi petunjuk kepada jalan mana yang lebih lurus. Dalam surat Al-Balad ayat 10 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahu najdain. Dan kami menunjuki manusia dua najd, dua jalan hidup, dua sistem hidup. Jadi ini yang pertama, elemen yang pertama. Jadi Quran sebagai elemen al-huda memiliki fungsi untuk menjelaskan konsep dan sistem hidup yang harus ditempuh oleh manusia. Ya, maka Allah menjelaskan dua sistem hidup yang hak dan yang batil agar manusia bisa memilih yang hak. Ya, memilih jalan yang benar. Sehingga al-huda ini, elemen al-huda ini adalah akidah. Adalah ideologi, akidah bagi seorang muslim. Ya. Makanya sasarannya adalah hudan linnas. Kalau manusia itu sudah diberi petunjuk, diberikan dua jalan, ditunjuki dua jalan oleh Allah, ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Ya, ini sistem yang hak, ini sistem yang batil. Kemudian manusia memilih yang hak, maka Quran itu menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi inilah huda linnas dan huda lil muttaqin. Elemen yang kedua itu elemen wabayinati minal huda, yaitu elemen bayinat minal huda. Bayinat minal huda adalah penjelasan dari petunjuk itu. Ya, penjelasan dari petunjuk itu artinya apa fungsinya bayinat minal huda? Jadi kalau al-huda adalah akidah, ini jalan yang harus ditempuh, ini yang hak, ini yang batil, ya, ini akidah yang benar, ini akidah yang salah, maka bayinat minal huda bagaimana hidup berdasarkan keyakinan yang benar tadi. Maka fungsi al-bayinat minal huda adalah menjelaskan hukum praktis, meluruskan ajaran wahyu sebelum Al-Quran, dan menggambarkan amsal kehidupan serta menjelaskan segala sesuatu. Ya. Misalnya nih dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di sana disampaikan
dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, bulan saum, bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makan dan minumlah hingga terang benang putih dari benang yang hitam, yaitu dari fajar. Kemudian sempurnakanlah saum itu sampai datang malam, yaitu sampai datang maghrib. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan. Nah, di ujung ayatnya Allah berfirman, wa kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menerangkan, bayinat, Allah menerangkan, ya, ayatillah, ayatihi, ayat-ayatnya linnasi, bagi manusia, lalahum yattaqun, agar manusia bisa bertakwa. Contoh di sini surat Al-Baqarah ayat 187, Allah menjelaskan dengan panjang, dengan rinci, dengan detail bahwa pada malam-malam bulan Ramadan sekarang dihalalkan bagi kalian untuk berjima, berhubungan suami istri, karena mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Maka bercampurilah, gaulilah istri-istrimu dengan baik. Makan dan minumlah, artinya inilah, ketiga inilah yang pada waktu siang hari diharamkan. Baru kemudian malam harinya Allah menjelaskan dengan detail. Sampai kapan itu dibolehkan? Sampai hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai jelas bagi kamu benang hitam dari benang putih. Jadi kalau selama malam itu kan kalau tidak ada lampu ya, itu kan gelap. Ya. Makan dan minumlah. Boleh di situ makan, boleh di situ minum, bahkan boleh mencampuri istri. Mencampuri istri selama malam. Sampai mana batas malamnya? Sampai jelas benang hitam dari benang putih. Jadi kalau direndengkan, didekatkan benang hitam dengan benang putih, maka kemudian dengan cahaya alam saat itu sudah jelas. Artinya sudah datang fajar, sudah terbit fajar. Ya, di langit sudah terbit fajar. Itulah waktu subuh. Karena waktu subuh itu tandanya adalah tulu'il fajri, datangnya waktu fajar. Sampai situ. Nah setelah itu maka Allah berfirman, summa atimus syiyam. Kemudian setelah itu kamu lanjutkan saum dan sempurnakan ilal lail, sampai batas waktu malam. Sampai kapan batas waktu malam? Dalam keterangan lain adalah sampai waktu maghrib. Jelas sekali Allah menjelaskan. Ini contoh bayinat minal huda, yang artinya Allah menjelaskan hukum-hukum praktis. Jadi kalau al-huda itu adalah akidah, saya ambil contoh begini. Kutiba alaikumusiyam, itu akidah. Maka yang melanggar wajib bagi kamu melaksanakan saum. Itu akidah. Yang benar adalah yang saum, yang tidak benar adalah yang tidak saum. Nah, kemudian ada orang yang menolak kebenaran itu sudah tidak bisa toleransi. Orang yang menolak kebenaran saum itu wajib, padahal sudah datang keterangan kepadanya, maka orang itu kafir. Beda lagi orang yang kemudian masih meyakini saum itu wajib, tapi dia tetap meninggalkannya juga, mungkin karena malas. Maka orang itu fasik, orang itu berdosa besar. Ya. Jadi pekerjaannya sama, meninggalkan saum, tidak melaksanakan saum, tetapi dampaknya berbeda, status hukumnya berbeda, bahkan berpengaruh kepada status orang yang meninggalkan saum. Ya.
Kenapa bisa begitu? Karena ini akidah. Orang yang meninggalkan saum dengan keyakinan saum tidak wajib, kafir. Orang yang meninggalkan saum ya karena malas, fasik. Fasik itu adalah masih muslim tapi berdosa besar gitu. Ya. Jadi status orang itu bisa berbeda karena ini memang akidah. Tapi kemudian setelah itu bagaimana cara saum? Bagaimana hukum praktisnya? Kapan batas waktu saum? Sampai kapan saum itu? Apa yang membatalkan? Itu adalah fikih, itu adalah syariat. Artinya hukum praktis. Maka bainat minal huda sama dengan syariat. Bukan hanya itu, dalam ayat-ayat yang menjelaskan Allahu yubayyinu lakum ayat, itu bukan hanya itu. Bainat minal huda bukan hanya syariat, tapi juga meluruskan atau menasah hukum-hukum sebelum Al-Quran, kemudian memberikan amsal-amsal kehidupan, ya, dan kemudian tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Jadi elemen Quran itu al-huda, huda linas, memberi petunjuk pada manusia, akidah. Wa bainatim minal huda, kemudian diperjelas. Ada bainat, elemen yang kedua adalah bainat minal huda. Ini adalah memperjelas dari al-huda. Dengan apa? Dengan hukum-hukum praktis, dengan amsal-amsal kehidupan, ya, dan sebagai penasah atau penghapus hukum-hukum sebelum Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah di dalamnya ada akidah, ada syariah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah furqan. Elemen yang ketiga dari Quran adalah al-furqan. Furqan adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Fungsinya apa? Fungsi furqan adalah mempertegas kelompok yang menerima Quran dan kelompok yang menentang Quran. Mempertegas yang menerima dan yang menentang Quran. Ya, makanya dalam Al-Quran ada orang yang berhijrah, ada yang tidak mau hijrah. Kemudian Allah membelah kedua kelompok itu dalam surat 4 ayat 97, dalam surat An-Nisa ayat 97. Bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang akan mendapatkan rahmat, orang yang tidak berhijrah adalah orang yang menzolimi dirinya sendiri dan tempatnya adalah di neraka. Ya. Jadi itu elemen furqan. Atau di dalam surat 8 ayat 72 ya sampai ke 74, Allah memisahkan kedua kelompok tadi. Orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, maka dan menolong menjadi ansor orang-orang muhajir, ya. Kemudian mereka itu oleh Allah disebutkan sebagai humul mu'minuna haqqo. Dialah mukmin yang benar, lahum magfiratu wa rizqun karim, dan bagi mereka magfirah, ampunan dari Allah, dan rizki yang mulia. Jadi Quran ini mempertegas. Jadi setelah Al-Quran menjelas di dalamnya ada al-akidah, ada al-huda yang menjadi way of life, yang menjadi pandangan hidup manusia, ya. Kemudian ada bainat minal huda, ada penjelasan dari situ. Ini begini ya. Kalau kemudian bagaimana kalau al-huda tidak ada bainat minal huda? Ya. Contohnya begini. Kalau al-huda tidak ada bainat minal huda, ya, maka yang berlaku universal. Ya, tapi universal dalam pengertian bisa menjadi liberal gitu. Contoh begini. Ya. Adil. Ini adalah universal. Di Islam ada adil. Di dalam ajaran agama lain ada adil. Ya. Jadi kita diperintahkan adil, itu al-huda. Kemudian Allah memperjelas dalam waris adil itu lidzakari mislu hadilun sayain. Bagi laki-laki 2 bagian, daripada perempuan. Jadi kalau ahli warisnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan,
anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi kalau yang lahirnya, yang pewarisnya cuma 2 ini, ya, cuma 2, anak laki-laki dan anak perempuan, maka ini dapat 2 bagian, ini dapat 1 bagian. Berarti ini 2/3, ini 1/3. Ya, kenapa? Karena ini dapat 2 bagian laki-laki. Itu adil menurut Allah. Ya. Itu Allah menjelaskan adilnya adalah sebagaimana pembagian waris. Ya, jadi maka hukum Islam atau aturan Allah ini harus dijalankan dengan murni dan konsekuen. Jadi al-huda diikuti dengan bainat minal huda. Ya. Diikuti dengan bainat minal huda. Nah, setelah itu baru furqan. Setelah al-huda dan bainat minal huda, akidah dan syariah, maka kemudian umat Islam akan, Al-Quran akan berikutnya mempertegas mana yang mengikuti Quran, mana yang tidak mengikuti Quran. Ya. Maka Quran memiliki elemen furqan untuk mempertegas pengikut dan penentang Quran. Ya. Ikhwatu iman, sahabat fityatun amanu yang berbahagia. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran. Apa saja yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Al-Quran? Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Mengimani itu adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan meyakini bahwa Al-Quran itu al-haq, benar. Jadi meyakini bahwa Quran adalah kalamnya Allah dan meyakini bahwa Quran itu al-haq, benar. Ya, tidak dengan ragu sedikit pun. Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Jadi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, ya, karena mereka sudah mengetahui yang hak, itu yang bagaimana berdasarkan kitab Injil dan Taurat, maka ketika dibacakan ayat Quran, air mata mereka bercucuran. Bercucuran air mata karena dia tahu ini yang benar. Sementara kitab yang mereka pegang sudah dirubah-rubah oleh ulama dan pendeta mereka. Yaqulun, kemudian mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Surat Al-Maidah ayat ke-83. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang dibacakan kemudian ayat Quran, kemudian mencucurkan air mata, ini adalah orang yang sudah tersentuh fitrahnya. Sudah dihidupkan lagi fitrahnya dalam jiwanya, dalam dirinya. Makanya mereka kemudian setelah itu berkata, amanna, kami beriman kepada Allah, kepada Rasul Muhammad, faktubna ma'asyahidin, maka saksikanlah ya Allah bahwa kami orang yang menjadi saksi atas kebenaran Quran dan Nabi Muhammad SAW. Dan keimanan kepada Al-Quran itu harus dengan keimanan yang totalitas, mengimani seluruh ayat-ayat dan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman pada sebagian dan kemudian kufur kepada sebagian? Pamajaza'u mayaf'alu dzalika ila hizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Dan tidak ada balasan bagi orang yang mengimani sebagian kitab, mengkufuri sebagian kitab. Ya. Kalau dalam kepada Al-Quran berarti mengimani sebagian ayat Al-Quran dan mengkufuri ayat yang lainnya. Maka tidak ada balasan bagi mereka kecuali mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamah,
dan di hari kiamat yuraduna ila asadil azab, akan diseret kepada azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran itu, yang pertama adalah mengimani Al-Quran dengan totalitas. Mengimani itu apa artinya? Meyakini Quran itu kalam Allah, bukan kalam manusia, bukan kalam jin, tapi kalam Allah. Berarti ucapan Allah, firman Allah. Dan yang kedua, meyakini bahwa Quran itu al-haq. Dengan keimanan yang total. Dengan keimanan meyakini kebenaran keseluruhan ayat-ayat Allah. Ya. Kalau ada yang beriman di satu sisi, tidak beriman di sisi lain, artinya di ayat lain tidak diimani, maka orang tersebut ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang kafir yang sebenar-benarnya. Setelah mengimani, maka yang kedua, komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran adalah membaca dan menghafalnya. Allah berfirman dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 28-30, alladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnakum sirron wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Quran, wa aqamus shalat, kemudian dia menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan, berzakat, dan menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, mendonasikan hartanya, sirron wa alaniyatan, dengan cara rahasia, dengan cara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun dengan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah mengalami atau tidak mengenal rugi. Jadi orang yang membaca Quran, ya, yang menegakkan sholat, yang infak, zakat, dan sedekah, adalah orang yang mengharapkan atau yang menginginkan tijaroh. Tijaroh itu perdagangan. Berdagang dengan siapa? Berdagang dengan Allah. Itu berdagang dengan Allah, jual beli dengan Allah. Dan berdagang dengan Allah itu lan taburo, tidak pernah mengalami atau tidak mengenal kata rugi. Jadi tidak ada rugi. Ya. Jadi orang yang seperti itu sebenarnya yang membaca Quran, yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran adalah orang yang sedang berdagang dengan Allah yang tidak akan mengenal kerugian. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dia akan diberikan pahala, ya, dan diberikan bonus dari kelebihan dari Allah. Innahu ghafurun syakur, karena dia maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat Al-Fatir, surat Fatir ayat ke-29 dan 30. Maksud dari yatsluna kitab Allah menurut Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir adalah yastamiruna ala tilawati wa yudawamuha. Orang yang yastamiruna ala tilawati, orang yang terus-menerus membaca dan terus-menerus mendawamkan membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca sekali dua kali, setelah gitu selesai, ya. Tetapi adalah orang yang istimror, terus-menerus dibaca, sehingga dawam, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi akhlak, menjadi kebiasaan, ya. Maka yang dimaksud dengan yang kedua adalah membaca, ya. Komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran itu adalah harus terus-menerus membaca. Selama masih mampu membacanya, maka bacalah.
Al-Qur'an, ya. Alladzina yatsluna kitaballah, sampai menjadi sebuah kebiasaan. Asy-Syaukani mungkin berpendapat berdasarkan ayat ini, yaslunal kitaballah adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah hal wal mustaqbal, sekarang dan masa yang akan datang. Berarti memiliki fungsi atau makna istimror, terus menerus. Jadi bukan hanya membaca sekali, tapi orang yang membaca terus menerus Al-Quran sampai menjadi kebiasaan, itulah orang yang sedang berdagang dengan Allah, yang tidak akan pernah mengenal kata rugi. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah kamu membaca Quran dengan tartil. Membaca Quran dengan tartil adalah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang ada dalam kaidah-kaidah membaca, ya, yaitu tahsin dan tajwidnya, makhraj dan sifat hurufnya. Jadi warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Quran itu dengan tartil, dengan tertib, dengan perlahan-lahan. Dalam bagaimana kalau orang itu belum lancar membaca Al-Quran, ya, maka dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau menyampaikan sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'ana mislu al-utrujah. Maaf, ini menggambarkan perumpamaan, ya. Perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran dengan orang muslim yang membaca Quran, orang muslim yang tidak baca Quran. Kata Rasulullah, masalul mu'minin alladzina yaqra'ul Quran mislu utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu apa? Utrujah itu buah yang baunya enak, ya. Rihuha thayyib wa ta'muha halun. Ya. Yang rihuha, yang baunya enak, ya, dan rasanya manis. Kira-kira buah seperti apa itu utrujah? Jadi dari wanginya saja sudah enak. Kemudian ketika dimakan amis, manis gitu. Ya, ini buah utrujah namanya. Kemudian masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamroh. Permisalan orang mukmin yang tidak suka baca Quran atau baca Quran tapi jarang-jarang bacanya. Ya, kamasalit tamroh, seperti kurma. Kurma itu bagaimana? Rihun larih, tidak ada rih, tidak ada bau. Wato muahalun, tapi masih manis lah, lumayan rasanya. Ya, jadi kalau ada orang mukmin suka baca Quran, itu seperti buah yang baunya enak, yang rasanya manis. Ya, yang baunya harum, yang rasanya manis. Nah, kalau orang mukmin yang tidak pernah baca Quran atau baca Qurannya jarang-jarang, itu seperti buah kurma, tidak ada baunya. Ya, jadi tidak menarik kalau dari baunya, tetapi rasanya manis. Ya. Nah, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali rihana rihuha thayyib wa ta'muha murun. Orang munafik yang membaca Quran, munafik nih, berarti orang itu tidak memiliki keyakinan, ya, tetapi pura-pura Islam. Dia baca Quran. Nah, Rasul menyebutkan seperti rihanah. Rihanah itu adalah buah yang rihuha thayyib, baunya menggoda, wa ta'muha murun, tapi pas dicapek, pas dimakan rasanya pahit. Jadi dari rupa dan harumnya, aromanya sangat menggoda.
tapi pas dimakan pahit rasanya. Ya. Wa masalul munafik la yaqra'ul Qur'an, dan orang munafik yang tidak baca Quran kamasalil handolah, seperti buah handolah. Buah handolah itu adalah laisa lahar rihun wa ta'muha murun, yang rasanya, yang baunya dan rupanya tidak ada, tidak menarik, wa ta'muha murun, ya, dan rasanya pahit. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau orang munafik, ya kalau dia baca Quran seperti rihanah. Rihanah itu adalah baunya harum, menggoda, mempesona, rupanya bagus, tapi pas dimakan pahit, ketipu orang. Ya, hanya melihat rupa. Tapi kalau orang munafik itu tidak suka baca Quran atau jarang-jarang baca Quran, maka seperti al-handolah. Handolah itu lariha, laisal harihun, bentuk dan rupanya serta aromanya tidak menarik dan rasanya pun pahit. Ya. Oleh karena itu maka Allah melalui Rasulnya memberikan pahala yang besar bagi yang membaca. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang yang membaca Quran itu satu hurufnya itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dikali jadi 10 kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Kemudian Rasul memberi contoh. Ngitungnya begini. Bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Tapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu adalah 3 huruf. 3 huruf adalah 3 kebaikan. Dikali 10 menjadi 30 kebaikan. Jadi Rasul bersabda bahwa membaca kitab Allah itu satu huruf yang dibaca adalah 10 kali lipat pahalanya. 10 kebaikan. Ya. Artinya banyak sekali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana kalau orang itu belum bisa lancar membacanya? Yang penting membaca. Dalam artian melatih diri dalam membaca Al-Quran. Karena membaca dalam keadaan terbata-bata, maka bagi dia pahalanya 2. Tapi orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat Safaratil Kiromil Baroroh. Ya. Artinya bagi yang membacanya adalah wa yata'tafihi wa huwa syakun walahu ajroni. Bagi orang yang membacanya terbata-bata, ini dalam hadis riwayat Muslim, maka Allah sediakan pahalanya 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala memaksakan diri karena sulit untuk membaca Quran. 2 pahalanya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari membaca Al-Quran. Termasuk di dalam membaca adalah mentadaburi Al-Quran. Menghafal, hafiz Al-Quran. Ya. Yang ketiga, dari sikap atau komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mentadaburi Al-Quran. Tadabur adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran maksudnya adalah mempelajari maknanya, kandungannya, hukum dan hikmahnya, dan hakikat Al-Quran. Jadi tadabur adalah mempelajari dan menghayati Al-Quran. Mempelajari adalah mempelajari maknanya, mempelajari kandungan hukum dan hikmahnya, mempelajari hakikatnya. Yang kedua adalah menghayati Al-Quran. Ini masih dalam konteks tadabbur, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan spiritual manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat 4 ayat 82, surat An-Nisa 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak tadabbur terhadap Al-Quran? Tidak mempelajari Al-Quran dan tidak menghayati Al-Quran. Ya.
Walau kana min indi ghairillah, kalaulah Quran itu turun dari selain Allah, pasti akan mendapatkan ikhtilafan kasiron. Pasti akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Artinya dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tadabbur. Makanya tadabbur, mempelajari dan menghayati Al-Quran menjadi komitmen yang ketiga. Setelah mengimani, membaca dan menghafal, maka yang ketiga adalah mempelajari dan menghayati Al-Quran. Ini sama dengan adalah mentadaburi Al-Quran. Orang yang tadabur terhadap Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sendiri Allah menyebutnya sebagai Robbanin, manusia berketuhanan, manusia yang memiliki citra Tuhan, citra Allah. Allah berfirman, kunu robbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Surat Ali Imran ayat 79. Jadilah kalian robbani karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajari Alkitab. Jadi robbani, manusia berketuhanan, ya, itu adalah manusia yang memiliki citra Allah, citra ilahi, adalah manusia yang mengajarkan Al-Quran dan manusia yang belajar Al-Quran. Jadi mengajarkan lebih dulu ini, mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Artinya hidupnya tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Jadi bagaimana mempelajari Quran dan bagaimana mengajarkan Quran. Ya. Surat Ali Imran ayat 79. Kemudian yang keempat, jadi setelah mengimani, meyakini kebenarannya sebagai kalamullah dan al-haq, kemudian yang kedua adalah membaca dan menghafalnya, yang ketiga adalah mempelajari dan menghayati Al-Quran, maka yang keempat, apa yang sudah dipelajari itu harus diamalkan, yaitu mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka membacanya kitab tersebut haqqa tilawati. Ya, dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya pembacaan, ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah orang yang mengimani Al-Quran. Wa may yakfur faulaika humul khasirun. Sebaliknya, orang yang membaca Quran tidak dengan haqqa tilawati atau bahkan tidak pernah membaca Quran, maka mereka itu adalah orang yang kufur kepada Allah, dan mereka orang yang kufur terhadap Quran, dan pasti mereka adalah orang-orang yang rugi. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawati? Haqqa tilawati adalah mengamalkan Al-Quran. Ya. Ini bisa dilihat dalam salah satu asar Ibnu Mas'ud, bahwa haqqa inna haqqa tilawati ayuhila halalahu wa yuhrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalallah wa la yuharriful kalima amawadihi wa la yata'awalau minhu syai'an ala ghairi ta'wili. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan haqqa tilawati adalah hendaklah seorang itu menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran, membaca seperti halnya Allah menurunkannya, tidak mengubah perkataan dari tempatnya, dan tidak menakwilkan, menafsirkan sesuatu apapun darinya selain penakwilannya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 235 atau At-Tabari juz 2 halaman 567. Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kalau saya singkat saja, orang yang ya atainahumul kitab, diberi kepadanya Alkitab, kemudian yasluna haqqa tilawati, dia membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Menurut Ibnu Mas'ud, membaca yang benar, kalau saya singkat dari pernyataannya yang panjang, adalah menjalankan Al-Quran yang dengan murni dan konsekuen. Murni artinya tidak dicampur,
tidak khulato, tidak talbis, ya, tidak dicampur dengan filsafat, tidak dicampur dengan ajaran-ajaran lain, isme-isme lain, dan konsekuen menjalankannya. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah bersabda, dalam hadis yang agak sedikit panjang, kita potong yang pendeknya. Wal Qur'anu hujjatul laka wa hujjatun alaik, hujjatul laka au alaika. Dan Quran ini akan menjadi hujah bagimu, hujah dalam amal. Jadi amal-amal seorang muslim, hujahnya, argumentasinya adalah Al-Quran. Tapi Quran itu menjadi hujatun alaika. Bisa jadi bumerang, bisa jadi penghujat. Jadi kalau saya gambarkan di akhirat, Quran itu nanti akan datang pada hari akhir kepada seluruh manusia. Ya. Kepada seluruh manusia, tetapi kepada manusia yang beriman dan beramal soleh, maka Quran itu menjadi hujatul laka. Ya. Tapi kepada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, maka Quran itu menjadi hujatun alaika. Hujatul laka adalah menjadi hujah di hadapan Allah. Hujatun alaika menjadi menghujat kepada kita. Jadi hujatul laka wa hujatun alaika adalah seorang muslim, seorang mukmin beramal memiliki hujah argumen yang kuat, yaitu Quran. Tetapi Quran itu sendiri juga bisa menjadi bumerang kalau tidak diamalkan dengan murni dan konsekuen. Jadi ini poin yang keempat. Poin yang kelima, setelah kita mengamalkannya, maka kita mentegakkan Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab, hei ahli kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Injil, dan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-Maidah ayat 68. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 68, keberagamaan kita dinilai nol, dinilai tidak ada artinya kalau kita tidak menegakkan Al-Quran. Menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan hukum Islam, hingga tegak di muka bumi ini. Tegak di muka bumi ini, tegak di negeri ini. Tegak di negeri ini, tegak di kampung kita, tegak di kampung kita, di kota kita, tegak hukum-hukum Allah di dalam keluarga kita. Tegak di keluarga kita adalah tegak di dalam diri kita, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah di dalam diri kita, sehingga diri ini seluruhnya adalah wilayah teritorial berlakunya hukum Allah. Tidak ada satu hukum Allah pun yang ditolak oleh diri kita. Ya, setelah itu baru kemudian mentegakkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Al-Quran keluar ke kampung kita, ke kota kita, ke negeri kita, dan ke seluruh dunia. Dan menegakkan Quran itu dalam bahasa lain adalah jihad. Dalam surat Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman, "Wala tuti'il kafirin." Maka jangan kamu ikuti orang-orang kafir, wajahidhum bihi, dan hendaklah mereka harusnya diperangi bihi dengan Quran, jihadan kabiron, dengan jihad yang besar. Berarti kita harus memerangi orang kafir dengan Al-Quran. Berarti jihad bimana dakwah, menjadikan Quran sebagai hujah yang kuat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat Fityatun Amanu, inilah 5 komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi bagaimana seorang muslim mengimani Al-Quran keseluruhan total. Tidak ada yang satu diimani, yang lain diingkari. Yang kedua adalah membaca dan menghafalkannya. Yang ketiga adalah mempelajarinya. Yang keempat adalah mengamalkan. Sampai yang kelima adalah mentegakkan atau berjuang untuk menegakkan hukum-hukum Quran, sehingga hukum Quran tidak hanya ada dalam tulisan, tapi hukum Quran berlaku menjadi hukum positif di muka bumi ini.
billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى